Assalamualaikum. Pak Muhammad Fadil. Ya, Muhammad Fadli Dahlan, Bu. Oke. Pak Muhammad Fadil mengajar di mana, Pak? Di SDN 1 Pongian, Bu. Kecamatan Bunta. Bunta. Lu ya. Iya, Lu Banggai. Yang mau dipresentasikan ini modul ajar, P5 atau PTK? Yang modul ajar, Bu. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, kali ini saya akan presentasikan modul ajar yang telah saya susun, yaitu modul ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebagaimana terdahulu, nama saya Muhammad Fadli Dahlan. Saya di sekolah SDN 1 Pongian. Kemudian dalam modul ajar ini saya memilih fase B, yaitu kelas 4. Adapun kompetensi awal yang dimiliki peserta didik, yakni peserta didik mengetahui keragaman agama, suku, dan bangsa yang ada di Indonesia. Adapun profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat dicapai, yakni ada 5. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, yakni berkebinekaan global, yaitu dengan cara melatih peserta didik untuk tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok, diskusi, ataupun praktek. Yang ketiga, yakni mandiri, yaitu dengan cara ketika melaksanakan tugas siswa tidak ketergantungan kepada teman yang lain. Yang keempat, bergotong royong, yaitu dengan cara bekerja sama dalam tugas kelompok. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni bernalar kritis, di mana peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik yang dapat mengembangkan pemikiran mereka. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Yang pertama adalah ruang kelas. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang meliputi PowerPoint, kemudian video. Untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, di mana pada kegiatan ini guru memberi salam, kemudian menyapa, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, kemudian mengecek kesiapan peserta didik, dan juga memberi semangat berupa bertepuk tangan ataupun menyanyikan lagu nasional. Kemudian setelah itu salah satu peserta didik, dalam hal ini ketua kelas, diperintahkan untuk memimpin doa sebelum belajar. Yang ketiga yaitu melakukan apersepsi terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut. Yang berikutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti pertama, guru bertanya sebagai pemantik terhadap materi, khususnya keragaman sebagai sunnatullah yang akan dipelajari. Yang kedua, siswa menyimak penjelasan guru tentang materi yang ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberi tanggapan maupun pendapat. Yang keempat, membentuk kelompok peserta didik. Yang kelima, menyampaikan tugas kelompok sesuai dengan yang ada dalam LKPD. Kemudian siswa dibagikan lembar kerja peserta didik. Setelah itu, siswa membaca tugas dalam LKPD dan dibantu guru untuk memahami tugas yang diberikan. Selesai, maka setiap kelompok itu disampaikan tugasnya, yaitu tentang mencari contoh yang ada di lingkungan sekitar.
Kemudian setelah selesai tugasnya, Oke, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan. cukup Pak. Ya, Cukup bagus ya Pak Fadil ya. Langsung mungkin ada tadi saya dengar tentang pertanyaan pemantik terkait makna keberagaman sebagai sunnatullah. Kira-kira pertanyaan pemantiknya itu seperti apa Pak? Bisa disampaikan? ya, pertanyaan pemantik ini yang pertama adalah pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama, suku ataupun bangsa? Kemudian yang kedua, di mana kalian bertemu mereka? Dan yang ketiga yaitu apa yang kalian lakukan apabila bertemu dengan mereka. Itu Bu. Ya Bu. Apa jawaban peserta didik? Ya, jawaban Nah, peserta didik. peserta didik. Jawaban peserta didik yang pertama, mereka menjawab pastinya pernah berjumpa. Kemudian ketika yang kedua, mereka menjawab di sekolah, di lingkungan tempat bermain, di pasar. Kemudian yang ketiga, apa yang mereka lakukan, yaitu mereka bekerja sama, saling menghargai, baik itu berbeda agama, berbeda suku maupun berbeda bangsa. Kita share screen lagi PTK. Ya, PTK-nya ya Bu. Ya Bu, ini untuk proposal PTK-nya. Peningkatan pembelajaran dalam materi indahnya saling menghargai dalam keragaman melalui metode resitasi. Halo. Iya Bu. Iya Bu, iya, halo. Ini PTK yang kedengaran Pak? Iya ada kedengaran Bu. Ini PTK-nya metode resitasi ya? Iya, resitasi. Ya, metode resitasi yang Bapak rencana ambil. Rencana nanti di metode penelitian sampai siklus berapa Pak? 2 siklus Bu. Jadi siklus pertama belum berhasil dan ke siklus kedua. Iya, Tapi siklus. kita scroll ke atas Pak. Silakan. Lanjut Pak, terus coba ke bab 3-nya. Terus ke bab 3 Pak. Desain penelitian. Oke. Populasinya berapa orang yang mau dijadikan sampel Pak? Kebetulan kelas 4-nya hanya 10, jadi semua diambil Bu. Semua populasi dijadikan sampel. Iya. Nah, ada teorinya seperti itu. Kalau memang Ada Bu, kalau kurang dari sekian itu bisa diambil semuanya sebagai sampel. Yang penting itu. Oke. Yang penting argumennya sudah jelas, landasannya kuat, lanjut. Daftar pustaka lagi Pak. Daftar pustakanya. Nah, penulisan daftar pustaka Arif Guntur Suharsi. Oke, saya tanya lagi Pak Adi, apa yang menjadi kecenderungan kenapa mengambil judul ini? Mengambil Apa sih yang unik dari judul ini menurut Pak Adi mengambil judul ini? Ya, mengambil judul ini karena saya melihat dalam pemahaman keragaman sebagai sunnatullah, terkadang siswa masih salah dalam memahami, sehingga dengan adanya metode resitasi ini saya pikir dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi tersebut. Jadi mungkin nanti ditambahkan bahwa pendalaman atau pembelajaran terkait keberagaman itu tidak harus pada level atas, tetapi dimulai dari dasar.
Iya, Bu. Jadi dimulai dari dasar sebagai peletak dasar. Jadi jangan nanti pada saat mulai dan nanti di perguruan tinggi diajarkan tentang keberagaman, tentang multikultural, tetapi pada diawali pada saat anak-anak itu di dasar, di tingkat dasar sudah harus ada pembelajaran tentang itu, supaya tidak ada nanti dikotomi ini Islam, ini Kristen, ini agama lain. Iya, Bu. Sehingga dari situ lahirlah bagaimana mereka bisa memahami moderasi beragama. Ya. Oke, selanjutnya adakah Pak Adi tahu ayat yang berkaitan dengan tentang keberagaman? Surah Al-Hujurat ayat 13. Coba dibaca, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allahul azim. Baik. Coba Bapak tulis dulu Al-Ikhlas ayat 2. Al-Ikhlas ayat 2. Baik, Bu. Coba ditampilkan di layar. Oke, Pak, tidak kelihatan, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup, Pak Adi ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini kayak kaligrafi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Sukses ya. Iya, makasih, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, insyaallah, Bu. Ya, terima kasih.